Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya sukacita damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Puji syukur kepada Tuhan kalau di pagi ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan semangat yang baru untuk melakukan segala pekerjaan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengetahuan bagi kita di dalam menjalani segala kehidupan dan melakukan segala pekerjaan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam dan pagi ini kami merasakan kasih yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu dengan rasa syukur menjalani hari-hari kami dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan untuk tetap kuat dan tetap teguh di dalam menjalani semua pekerjaan kami di dalam kasih yang daripada-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 29 April 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Sada Korin 10 ayat 14, di bagasan haholongan ma tulus sasudena dihamu. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian dari perikop tentang beberapa pemberitahuan. Pemberitahuan Paulus kepada jemaat di Korintus akan kedatangan Timoteus, murid atau anak kekasih hatinya. Di dalam ayat 10 di pasal 16 ini dikatakan, jika Timoteus datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Dan ayat ini atau kedatangan Timoteus sudah lebih dulu disampaikan di dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timoteus yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang harus dilakukan oleh umat di dalam menyambut Timoteus? Di dalam renungan kita pada hari ini, ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita sering sekali melakukan perintah atau tugas dengan baik ketika apa yang kita kerjakan itu dihargai dengan nilai tertentu, atau kita melakukan semuanya dengan baik ketika kita sedang diperhatikan, kita sedang dinilai oleh pemimpin kita. Tapi lihatlah di dalam perikop ini, Paulus tidak berada dengan jemaat, tetapi di dalam tekad dan keyakinan yang teguh, Paulus menasehatkan jemaat di Korintus untuk benar-benar dan sungguh-sungguh melakukan apa yang dia perintahkan dan apa yang dia beritahukan, supaya jemaat itu sungguh-sungguh melakukan segala pekerjaan, yaitu menerima Timoteus dengan baik dan dengan penuh kasih. Dan tidak ada seorang pun yang merasakan dirinya tidak mampu, dirinya tidak bisa melakukan segala sesuatu. Di ayat 11 dikatakan, janganlah ada orang yang menganggap kamu rendah. Kadang karena kita tidak ingin melakukan sesuatu hal yang diperintahkan kepada kita, kita sering sekali menganggap diri kita tidak mampu. Kita merendahkan diri kita sendiri dengan mengatakan kita tidak mampu. Padahal sesungguhnya kita bukan tidak mampu, tetapi kita tidak mau. Tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain.
Tentu ini adalah sungguh-sungguh permintaan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka membantu pelayanan Paulus dengan menyambut dan mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Timoteus, agar apa yang diinginkan Tuhan melalui pelayanan ini boleh tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Paulus tahu tidak semua yang dia kerjakan itu bisa berhasil dengan baik. Dia tahu segala kemampuan dan keterbatasannya, oleh karena itu dia tidak bisa melakukannya sendiri. Itulah sebabnya Paulus meminta agar Timoteus membantunya di dalam pelayanan, dan jemaat pun membantu Timoteus di dalam melakukan pelayanan ini dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang kita kerjakan ini bukanlah untuk kesenangan hati kita, bukanlah untuk keuntungan diri kita, melainkan pelayanan demi pelayanan yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menyadari pelayanan yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada lagi orang yang mencari keuntungan pribadi. Tidak ada lagi orang yang mencari-cari kemuliaan dan kehormatan diri, melainkan dengan sungguh-sungguh melakukannya hanya untuk Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan kepada kita di dalam segala kehidupan kita berjaga-jaga di dalam hati dan terus berdiri teguh di dalam iman. Karena tidak jarang pelayanan itu kita pakai untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Pelayanan demi pelayanan kita pakai untuk mencari ketenaran, dan kita mau dihormati, dihargai oleh orang lain. Tetapi sangat jelas di dalam perikop ini adalah Paulus meminta kepada kita untuk melayani dengan kasih, melayani dengan ikhlas, apapun konsekuensinya, apapun resiko pelayanan kita harus siap dan kita percaya apa yang kita berkenan dan berguna untuk pelayanan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah dan jalanilah kehidupanmu di dalam kasih. Percayalah, ketika engkau melakukan segala sesuatunya di dalam kasih, maka apapun yang engkau kerjakan pasti berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Dan apa yang diberkati Tuhan pastilah akan menyenangkan hati kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lebih dulu mencari sesuatu yang untuk menyenangkan dirimu di dalam pelayanan-pelayananmu, di dalam pekerjaan-pekerjaanmu, tetapi lebih dululah mengutamakan kesenangan atau kebahagiaan, sukacita dan kemuliaan untuk Tuhan di dalam setiap pekerjaan, apalagi di dalam setiap pelayanan-pelayanan. Jika selama ini masih ada di antara kita yang melakukan tugas atau pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan ini untuk mencari ketenaran, untuk mencari kehormatan, nama baik, keuntungan pribadi, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk kembali kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang dikehendaki Tuhan, agar apa yang kita kerjakan, pelayanan kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan berkat Tuhan semakin berkelimpahan bagi saudara yang melakukannya di dalam kasih, bagi saudara yang melakukannya di dalam kasih kepada sesama, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dimampukan senantiasa untuk melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semuanya yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu dan tetap semangat bagi kita di dalam melakukan segala aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Horas.